بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم روح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى لكل الصحابة أجمعين علماء الصالحين المشايخ في الدين والفقهاء والمحدثين والمفسرين ثم روح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وأماتنا وأخوالنا خالتنا المشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات صلى روح شيخ محمد معمر بن عبد الرحمن مره ولدي حجي هاشم محبوب مره شيخ من شيخ عثمان فرق محمد راوي مره شيخ من شيخ ياسين عيسى الفلني مره شيخ من شيخ إسماعيل الزين اليمني مره شيخ من شيخ محمد باقر كي مرزوقي مره شيخ عبد الوهاب عبد الصمد مره شيخ محمد شافي هزم مره شيخ إرفان حلمي مره شيخ أبي علوي سيد بالكاف مره عبد حتى المغربي مره شيخ محمد آمين حر المكس. اللهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا فتاه يا عليم يا رزاق يا كريم افتح لنا فتح العارفين بجودك كرامك يا أكرم الأكرمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدين آمين. ثم قال كتاب البيوع باب الوصايا. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة أفأتصدق بثلثي المال؟ قال لا. قلت أفأتصدق بشطره؟ قال لا. قلت أفأتصدق بثلثه؟ قال الثلث والثلث كثير. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكفف الناس. Hadis riwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Aku berkata, ya Rasulullah, ana zu malin. Aku orang yang banyak punya harta. Wala yarisuni illa ibnatun li wahidatun. Tidak ada yang mewarisi hartaku kecuali hanya ada satu anak perempuanku saja. Afatasaddaqu bi sulusai mali. Bolehkah aku bersedekah dengan 2/3 hartaku? Qala, Rasulullah menjawab, la, tidak boleh. Qultu, kemudian aku bertanya lagi, afatasaddaqu bi syatrihi. Bolehkah aku bersedekah dengan setengah dari hartaku? Qala, la. Rasulullah menjawab, tidak boleh. Qultu, aku bertanya lagi, afatasaddaqu bi sulusihi. Apakah aku boleh bersedekah dengan 1/3 hartaku? Qala, Rasulullah bersabda, as-sulus, 1/3. As-sulus was-sulusu katsir.
Sepertiga itu udah banyak. Innaka antazra warasataka agniya. Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli waris engkau dalam keadaan kaya, khairun. Itu lebih baik min antazrahum alatan. Dibandingkan engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, yatakaffafun nasa. Yang mereka nanti akan minta-minta kepada manusia. Hadis ini ada beberapa yang bisa diambil istinbat hukumnya. Yang pertama, ini permasalahan wasiat. Ya. Permasalahan wasiat artinya kalau kita berwasiat untuk mensedekahkan dari seluruh harta yang dimiliki, maka tidak boleh lebih dari 1/3. Bahkan Abdullah bin Abbas mengatakan harus kurang dari 1/3. Karena dia mengatakan as-sulus was-sulusu katsir. 1/3 itu masih banyak. Jadi apa? Harus kurang dari 1/3 kata Abdullah bin Abbas, karena memahami dari redaksi as-sulus katsir. 1/3 itu apa? Masih banyak. Artinya apa? Rasul mengharapkan kalau berwasiat untuk bersedekah apa? Jangan banyak-banyak. Kenapa? Karena harta warisan itu akan dinikmati oleh ahli warisnya. Ya. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk salah satu seorang yang kaya pada saat itu, tapi punya anak cuman 1, itu pun perempuan yang akan mewarisi hartanya. Ya, yang akan mewarisi hartanya. Nah, karena saking banyaknya, Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, kalau gitu, kalau sebelum aku mati aku berwasiat supaya apa? Sedekah itu apa? Pertama 2/3. Nabi jangan, 2/3 itu kebanyakan. Setengahnya deh. Jangan. Kalau 1/3, 1/3 boleh. Tapi 1/3 juga masih banyak gitu. Artinya apa? Bisa jadi Rasulullah berharap apa? Kurang lagi, mungkin 1/4-nya gitu. 1/3 as-sulus katsir. 1/3 itu ada ulama mengatakan 1/3 itu masih banyak. Ada yang mengatakan sudah banyak. Jadi apa? Jangan lebih dari 1/3. Nah, apa pertimbangan Rasulullah untuk peninggalan harta warisan itu? Rasul mengatakan kalau engkau tinggalkan ahli waris engkau dalam keadaan kaya, ya, agniya, itu lebih baik daripada gara-gara engkau bersedekah, maka apa? Engkau meninggalkan mereka dalam keadaan alatan, miskin, yatakaffafun nas. Mereka apa? Akan minta-minta pada manusia. Ini hadis untuk masalah wasiat selesai, yaitu hanya boleh batas maksimal, ya, batas maksimal 1/3, ya, hitungin tuh. Jadi kalau punya harta warisan kebanyakan, jangan apa? Jangan mentang-mentang rajin apa? Mentang-mentang dermawan main apa? Sedekahin aja. Enggak, ada perhitungannya. Ya, ada perhitungannya. Nah, lalu Rasulullah lebih memfokuskan kepada apa? Keluarga. Karena kalau nanti akibat dari sedekah yang begitu banyak, kemudian akhirnya ahli waris keluarga itu tidak kebagian harta warisan dan mereka menjadi orang fakir, itu nggak bagus. Tidak bagus dalam tatanan sosial, ekonomi, masyarakat atau umat Islam, nggak bagus. Juga nggak bagus bagi keluarga. Maka beberapa hadis yang menekankan Rasulullah kepada sedekah kepada keluarga itu lebih utama. Kamu sedekah 1 dinar kepada fakir miskin, kamu sedekah 1 dinar kepada anak yatim, kamu sedekah 1 dinar kepada fisabilillah, kamu sedekah 1 dinar pada keluargamu, pahala a'zamu ajrin, pahala yang paling besar dari 4 komponen sedekah kemana? Ke keluarga. Ya, ke keluarga. Jadi sebegitu fisabilillah, anak yatim, fakir miskin, dari semua itu, kalau kamu ke keluarga, maka yang paling besar pahalanya keluarga. Berarti Rasulullah memotivasi kita supaya memperhatikan kesejahteraan keluarga. Ini bukan egoisme sebagai seorang famili atau keluarga, bukan, tapi bahwa tataran ekonomi yang paling kuat dibangun di keluarga.
Kalau keluarga kuat, tiap keluarga kuat, insya Allah akan kuat semuanya gitu loh. Ya istilahnya kan kalau dalam rangkaiannya ada rukun tetangga ya, rukun warga, naik lagi itu kan walaupun di struktur yang bawah, tapi itu kalau RT RW-nya kuat, ya insya Allah di kelurahan nggak akan banyak masalah. Ya kan koordinasinya bagus dengan, karena yang mendeteksi untuk di bawah siapa? Ya rukun tetangga itu. Kelurahan hanya tahu secara global, tapi detailnya rukun tetangga kan urusan tetangga, lebih skupnya lebih kecil. Artinya kekuatan ekonomi dimulai dari tetangga itu lebih bagus. Kenapa? Ekonomi makro yang kecil-kecil itu yang bisa hidup, yang bertahan. Dalam kehidupan sekarang dan sebelumnya kita masa pandemi itu kan hampir kolaps itu apa? Kehidupan ekonomi kita gitu. Tapi yang paling kuat apa? Ekonomi makro, ekonomi mikro yang kecil-kecil itu. Maka Rasulullah banyak mengarahkan, jangan bukan hanya pada permasalahan yang sifatnya ideologi atau keagamaan pada keluarga. Khairukum li ahlikum. Orang yang paling baik dan kamu orang paling baik pada apa? Keluarga. Ya, standar kebaikan ada pada keluarga. Bahkan ekonomi pun ada pada keluarga. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas, yang pertama kemungkinan ini kan anak perempuan. Artinya anak perempuan mungkin saja ada niat sesuatu, naudzubillah, mungkin saja bahwa pada saat itu bahasa Arab memang perhatian pada anak perempuan kan kurang ini kan. Nanti kalau dia punya harta banyak sekalipun, kalau dia menikah, lakinya kan yang akan menggerogoti gitu. Udahlah tinggalnya Pak, jangan banyak-banyak, nanti juga lakinya yang ngambil kalau dia kawin gitu. Nah, Nabi tidak seperti itu. Pertimbangannya adalah kalau nanti dia ekonominya kuat, insya Allah dia akan menjadi orang yang terhormat. Maka investasi terbesar kita adalah anak. Ya, investasi itu anak. Jangan terlalu pelit, bukan jatuh. Jangan pelit kepada apa? Pada keluarga. Karena sedekah yang sangat luar biasa. Bahkan saya mengatakan suapan yang engkau masukkan ke dalam mulut istri engkau itu sedekah. Jadi menyuapi sih maksudnya itu memberi makan. Suapan itu istilah yang istilah yang keakraban ya. Engkau suapin masuk ke mulut istri kamu itu apa? Sedekah. Ya. Jadi kalau kita menyalurkan, memberikan itu kepada anak, kepada istri, jangan dipikir bahwa itu keluar, tidak. Bukan hanya masukin di tromol masjid, anaknya segala macam, tidak. Ya. Semua itu, Abdullah bin Amr pun pernah hal yang seperti itu. Abdullah bin Mas'ud ketika istri, ini pada istri ya, istrinya itu orang mungkin kaya kali ya, punya uang. Ketika dia mau bersedekah dengan harta perhiasannya, karena pada saat sholat Idul Adha atau Idul Fitri, Rasulullah tasaddaqna, perempuan itu suruh bersedekah. Yang punya kalung lepas kalungnya, yang punya anting lepas anting, yang punya gelang lepas gelangnya untuk bersedekah. Nah, Abdullah bin Mas'ud istrinya nggak bawa apa-apa. Akhirnya dia di rumah punya perhiasan, dia pulang. Nah, Rasulullah sudah pulang, lalu dia ambil perhiasan untuk ke rumah Rasulullah bersedekah. Karena Rasulullah mengatakan tasaddaqna, bersedekahlah kalian. Samprogan sama suaminya, Abdullah bin Mas'ud, engkau mau kemana? Tadi aku dengar Rasulullah memerintahkan kami kaum perempuan untuk bersedekah, tapi aku tidak membawa perhiasan untuk bersedekah. Sekarang aku mau ke rumah Rasulullah. Kata Abdullah bin Mas'ud, kami itu dia dan anaknya itu lebih berhak untuk engkau sedekahkan. Tapi pertanyaan selanjutnya, apakah boleh bersedekah kepada kamu gitu kan? Nah, kata Abdullah bin Mas'ud, kalau gitu tanya Nabi dulu deh. Jadi kenapa? Karena dari hal ini terlihat bahwa tradisi Arab mungkin saja itu juga tradisi Islam, bahwa ekonomi antara istri dengan suami bisa jadi apa? Berbeda, terpisah. Istri punya pendapatan sendiri bisa jadi. Kenapa? Abdullah Mas'ud kata kami lebih membutuhkan, lebih berhak engkau sedekahkan dibandingkan pada orang lain. Mungkin suaminya punya pendapatan sendiri, istri punya pendapatan sendiri. Si suami punya harta, kewajiban menafkahi istri dan anak. Tapi kalau si istri punya harta, nggak punya kewajiban. Karena yang menjadi tanggung jawab siapa? Suami. Jadi jangan jadi suami numpang hidup sama istri. Terpulang ngelakuin kolor doang. Ya. Karena nggak punya kewajiban. Artinya ketika dia punya harta, dia mau bagi boleh, nggak mau bagi nggak apa. Tapi kalau suami punya harta wajib.
Istri mungkin punya harta nggak diketahui oleh suami, nggak masalah. Tapi kalau suami punya harta harus diketahui, dalam pengertian itu menjadikan kewajiban yang punya hitungan yang berbeda. Misalnya ekonomi lebih meningkat, itu saja apa? Penghasilan meningkat, ya jatah istri apa? Meningkat pula gitu kan ya. Maka zaman Rasulullah ada kasus yang namanya ila sampai takhir. Nah, kenapa ila sampai takhir terjadi? Rasulullah itu ingin menceraikan istri-istrinya. Bahkan sebelum itu memberikan pilihan. Kamu mau hidup dunia, akan aku berikan kamu kehidupan dunia, tapi akan aku ceraikan kamu semua. Tapi kalau kau memilih aku gitu, sama hidup pada Rasulullah, maka hiduplah dengan cara aku. Di situ kenapa istri Rasulullah yang 9 itu diantar kelompok. Di sana itu ada 2 kelompok, ada terpisah-pisah. Ada kelompok yang hidupnya wara, zuhud, ada kelompok yang borjuis. Kenapa? Karena bukan mantan. Istri Rasul itu ada yang sebelum itu pejabat-pejabat, ada yang kepala suku orang kaya gitu. Ada yang memang dari keluarga yang memang sudah keluarga zuhud. Misalnya Siti Aisyah memang anaknya Abu Bakar As-Siddiq gitu kan ya. Hafsah memang anaknya Umar Khattab, itu memang udah hidup biasa gitu. Tapi ada yang misal Sofia bintu Huyai misalnya, emang itu apa? Awalnya sebagai kepala suku, jadi hidup udah biasa hidup mewah gitu. Nah, hidup sama Rasulullah awalnya diterima. Tapi ketika perang Khaybar terjadi, harta rampasan perang Khaybar, tingkat ekonomi masyarakat Arab Madinah itu meningkat. Para sahabat punya lahan tanah di Khaybar dan itu punya penghasilan yang tiap tahunnya punya punya panen korma. Rasulullah juga punya di Khaybar itu, tanahnya subur. Tapi kenapa para sahabat ekonominya meningkat, Nabi ya begitu-begitu aja gitu. Artinya ya pada sebelumnya punya harta nggak punya punya tanah nggak punya tanah, begitu aja. Akhirnya istri-istri yang tadinya melihat bahwa kami tuh sebenarnya bisa loh gitu loh, bisa lah lebih banyak ini kan. Akhirnya melakukan tuntutan pada Nabi. Nah, kubunya Siti Aisyah, Hafsah, Sofia, Zainab ini istilah kata udah yang zuhud lah, nggak akan ngutik-ngutik gitu kan. Tapi kubunya Zuhriyah ya, bintu Huyai, Sofia bintu, semuanya ini punya posisi sebelumnya ini menjadi orang-orang kaya gitu. Ingin hidup yang lebih dari yang biasanya. Kenapa? Karena Rasulullah memungkinkan bisa itu. Ketika ada tuntutan itu, maka yang proses terakhir takhir. Artinya di situ istri juga punya punya hak untuk menuntut. Tapi keputusan ada pada suami. Maka Rasul mengatakan, kalau mau ikut aku, hiduplah seperti gaya hidup aku gitu loh. Jadi dibawa kendali seorang suami. Tapi kalau kamu mau kaya, akan aku kasih kamu kekayaan. Tapi aku ceraikan kamu semua, berpisah dengan Nabi. Akhirnya mereka memutuskan untuk tetap setia pada Rasulullah SAW dengan gaya hidup. Ya, jadi gaya hidup itu pilihan, bukannya tuntutan. Hidup itu pilihan, kita mau cara apa. Nabi bisa hidup kaya, tapi Nabi maunya begitu. Bukan berarti nggak boleh kaya. Nabi mau hidupnya hidup begitu caranya. Kekayaan ada, tapi dia didik keluarganya untuk seperti itu. Kita pun begitu. Bagaimana cara? Kalau ngikutin trennya, ngikutin gayanya, stylenya, ya Masya Allah, nggak kuat kita. Gaya hidup modern macam ini kan harus seperti apa segala macam gitu kan, repot. Tapi kita punya cara sendiri. Nah, ini Rasulullah menekankan bangun ekonomi keluarga dengan mapan. Kehidupan spiritual kita untuk ibadah keluar bukan berarti menegasikan hidup kita ibadah ke dalam. Artinya apa? Bernafkah kepada keluarga juga merupakan ibadah gitu loh. Jangan sampai yang namanya sedekah ke masjid mulu, tidak. Ngasih anak lebih dari yang seharusnya. Kalau memang itu memang anak kita tidak zalim dalam pengertian dia bisa memanfaatkan, itu pun sedekah. Memberikan lebih dari apa yang seharusnya kita berikan pada istri gitu kan, itu pun sedekah. Kalau beliin istri misalnya setahun sekali baju, ya sekali-kali ya beli, sebulan sekali atau setahun 3 kali baju, itu pun sedekah.
Di kita perhitungannya selalu sedekah itu apa? Keluar. Padahal itu yang lebih apa? Lebih besar pahalanya. Nah, Nabi mengkat ini, jangan sampai pertama persepsi tentang sedekah itu selalu keluar. Jadi Abdullah bin Sa'ad bin Abi Waqqas selalu keluar. Oh, banyak, udah biarin keluarga mah nggak bisa. Nah, kenapa? Karena kalau engkau tinggalkan mereka keadaan miskin, mereka yang minta-minta, itu akan merusak nama baik keluarga juga. Dulu dia kaya ya, sekarang kasihan nih babanya nggak ada ini, gitu ya, kan gitu. Berapa banyak kan gitu kan ya? Karena kita dulu kaya banget tuh orang tuh, dari situ punya dia semua tuh, punya ngkongnya, punya babanya. Sekarang dia malah kontrak. Dulu mah dia yang punya kontrakan, sekarang dia malah kan dia aib kan. Akhirnya itu semua bukan turunan, semua dari tataran masa itu akan jadi rusak. Ya, dari situ ini tanah ngkongnya, ini tanah babanya. Sekarang mah dia kan jadikan ejekan, hinaan dari orang lain. Nah, maka kita pun harus memikirkan, berarti kehidupan ekonomi ke belakang keluarga kita harus kita juga pikirin. Kita meninggalkan keluarga dalam permasalahan nanti dia mau apakan atau berhasil dari itu urusan kemudian, tapi kita punya tanggung jawab meninggalkan generasi yang kuat secara ekonomi, secara ilmu, itu harus kewajiban ya. Jadi kekuatan itu kita bisa tinggalkan masalah harta. Oke, harta kita tinggalkan banyak, tapi kalau nanti harta banyak kita tinggalkan, bentuk dia akan stabil atau akan stagnan atau akan lebih dari itu nggak bisa. Apa? Kekuatan ekonomi ya, kekuatan iman apalagi, kekuatan ilmu. Ya, kekuatan ilmu. Jadi ekonomi kita tinggalkan. Seberapa banyak ekonomi kalau nggak punya ilmu pengetahuan habis gitu. Atau nggak punya kekuatan keimanan, keagamaan habis semuanya. Tapi kita tinggalkan dengan kekuatan ilmu. Artinya apa? Kita berikan dia didikan yang baik. Kita tinggalkan mereka punya pendidikan yang bisa mempertahankan hidup, bahkan mengembangkan hidupnya dan derajat kehidupan orang tua. Harta bisa saja selesai sampai saat itu. Ditinggalkan oleh orang tuanya karena biasanya cuma apa? Nadang ya, gitu pasti nadang orang tua. Nadang gitu, minta gitu. Sampai bertahan sampai berapa lama habis. Tapi kalau dia punya ilmu, insya Allah akan bertahan, bahkan akan berkembang. Dia punya iman juga, insya Allah akan lebih berkah dalam hidupnya. Maka itu yang perlu, itu investasi terbesar kita adalah anak kita. Investasi terbesar adalah anak kita. Jadi tanamkan investasi. Kenapa? Karena yang akan menyambung shadaqatun jariyah, ilmin yuntafawi, waladin salihin yad'ula. Sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Kita berikan sedekah jariyah pada keluarga. Apa? Ilmu. Kita ajarkan anak kita dengan ilmu yang baik. Apa lagi? Waladun salih. Maka 3 itu arahnya ke keluarga semua. Kalau itu investasi kita berhasil, insya Allah. Maka berapa riwayat-riwayat hadis yang menerangkan bahwa ada orang yang merasa tidak beramal ibadah, tidak bersedekah yang banyak, segala macam ya. Tapi kok merasa apa? Mendapatkan ganjaran di alam kuburnya itu begitu hebatnya. Kuburnya luas, terang benderang. Padahal dia merasa apa? Sedekah yang gak banyak-banyak sedekah. Ibadah pun gak banyak-banyak ibadah. Tapi kenapa mendapat ganjaran luar biasa? Apa kata malaikat? Ini adalah istighfar anak-anak kamu di dunia. Ketika dia mati, anaknya di dunia beristighfar, memohonkan ampun untuk kamu. Inilah hasilnya. Nggak gampang mendidik anak menjadi orang yang bisa mendoakan anak. Bapak itu belum nggak mudah. Itu omongan gampang tapi prosesnya sulit. Ya, nggak gampang mendidik anak. Makanya al-walad min kasbi, anak itu hasil usaha orang tua. Maka bapak ngambil harta anak, nggak dipotong tangan, nggak dianggap curi. Tapi kalau anak ambil harta bapak, iya nggak mencuri. Berapa banyak coba sekarang anak nuntut orang tuanya, emaknya dijebloskan ke penjara karena apa? Merasa apa? Hartanya diambil sama emaknya kan, jebloskan. Ya pengadilan dunia macam itu karena mereka berdasarkan fakta dan data, bukan berdasarkan akidah. Tapi anaknya aja yang keterlaluan. Katanya sih emang ada hakim yang membatalkan, bahkan ada hakim yang mengundurkan diri, nggak sanggup. Dia bisa memutuskan ini hukum benar gitu, tapi dia nggak sanggup. Ada yang hakimnya mengundurkan diri untuk memutuskan hukum, memenangkan anak, tuntut anak itu, karena nggak sanggup ya. Kenapa? Memenjara anak bisa memenjarakan orang. Secara hukum biasa. Berapa banyak yang jadi macam itu kan? Ya bisa saja itu suatu kezaliman, iya, tapi
Jasa orang tua nggak akan pernah cukup dibayar aman. Nah, menciptakan, mendidik anak waladun soleh itu nggak gampang. Ya, susah gitu. Ya. Walaupun kadang kenyataan kita ketika kita masih hidup kelihatan di mata kita begitu sukses, belum tentu ketika kita mati belum tentu. Apa yang mempengaruhi? Dapat jodohnya siapa? Kerja lingkungannya di mana? Temennya siapa? Itu sangat berpengaruh. Auzubillah, jangan sampai terjadi. Ya, sekarang ada saudara yang yang karena pergaulannya akhirnya pindah agama gitu. Karena pergaulan. Emaknya mendidik bagus, sekolahnya bagus, tapi karena pergaulan. Kemudian kadang yang karena menikah gitu kan. Selesai semua itu kan. Artinya ketika kita masih hidup mungkin kita lihat bagus, terkendali gitu. Tapi ketika wafat kita belum tahu pergaulan mereka dengan siapa, dapat kerjaannya di mana, temannya siapa, jodohnya siapa. Nah, itu sangat mempengaruhi, maka hati-hati. Karena orientasi kita itu kehidupan itu kebahagiaan dengan apa? Dengan harta, tahta, dan wanita. Kalau sekarang bahasa gitu ya. Ya, kehormatan apa? Harta. Maka harus hati-hati. Nah, jadi hadis ini secara filosofisnya menekankan pada kita, perhatikan kekuatan ekonomi keluarga itu. Sedekah, silakan sedekah sebanyak-banyak yang bersedekah. Tapi jangan lupakan sedekah pada keluarga. Kita insya Allah nggak akan kurang lah ya. Pagi-pagi anak-anak udah minta ongkos, minta jajan gitu ya. Pagi-pagi orang istri minta duit buat nasudo gitu kan, sedekah semua itu. Ya. Nah, terus hadis ngatain, la yusbi abdun illa malakani yanzilani. Qala haduma Allah mati munfikan khalafa. Wa qala akhar Allah mati mumsikan talafa. Setiap pagi itu seorang hamba pagi-pagi maka ada dua malaikat yang turun. Satu malaikat mengatakan Allah mati munfikan khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang menafkahkan harta dibagi itu khalafa, penggantinya. Satu malaikat mengatakan Allah mati mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah orang yang menahan harta itu yang pelit itu talafa, akan kebinasaan. Jadi setiap pagi itu malaikat memperhatikan aktivitas kita pagi hari. Yang memberikan sedekah munfikan khalafa, berikan dia ganti. Yang doain siapa? Malaikat yang mendoakan. Itu yang ngajakan, malaikat doakan. Dia senang melihat melihat kita bersedekah. Tapi Allah mati munfikan talafa, berikan orang yang menahan hartanya, pelit dia, ada dia, tapi dia tahan talafa, kebinasaan. Artinya hartanya akan berkah. Sekalipun dia nggak keluarkan untuk keluarganya, akan habis dengan sendirinya. Ya, dia nggak keluarkan tapi akan habis dengan sendirinya. Tapi yang dikeluarkan artinya munfikan khalafa, yang menafkahkan, didoakan oleh malaikat, berikan gantinya. Kalau malaikat yang berdoa, makhluk Allah yang paling dengan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah mustajab. Jadi malaikat yang doain. Maka kalau pagi-pagi itu kalau sebenarnya nggak mesti kayak begitu ya. Kalau kita lihat pagi-pagi sana ya di Saudi itu pagi-pagi orang ada nyelipin pada gitu kan sembahyang subuh, ya itu bukan hanya di sana, di sini pun sama. Sini pun sama. Oke lah, keluar pagi-pagi sembahyang subuh berjamaah di masjid, kantongin duit berapa duit, masukin, itu sama. Ya sama aja. Jadi artinya di sana itu kenapa di sana bisa, di Indonesia nggak bisa ya? Sama aja. Di semua harus bisa. Dan keduanya melakukan pada anak untuk dia berangkat sekolah, dia jajan, itu pun sedekah juga. Beliin sarapan, ya gitu, itu sedekah juga. Nah, sedekah itu udah berlipat-lipat, sedekah pada keluarga, kita juga sedekah pada tetangga. Ya kan beli nasi uduk akhirnya tukang nasi uduk bisa laku dengan, ya kan sama gitu ya. Jadi jangan jangan kita menghayalkan sesuatu itu kayaknya belum bisa bersedekah. Habis ya? Oh, udah bel. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas Hayya 'alal falah. Hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. آتي سيدنا محمد وسيلة والشاف والدرة على ربي وبعث مقامه إنك ya, sekali lagi. Jadi terkadang kita sudah ngaji dan kita tahu, tapi yang melaksanakan teorinya kayaknya bukan kita ini, tetangga sebelah. Ya, kalau orang-orang sana para pedagang ya, setelah kita para cari situ ya, pengusaha-pengusahaan, dia pengusaha ininya anaknya gitu kan. Kita punya teorinya, cuman kita nggak punya duitnya. Mereka yang ngajinya kalau Cina itu yang ini anaknya kan, jadi kayak menggurita semuanya. Kita baru ngaji sekarang, Pak Haji Saidi udah ngelakuin udah dari dulu. Sekarang beliaunya sudah ini apa? Yang menjelaskan apa? Ya udah anaknya segala macam. Ya ekonomi keluarga dibangun macam itulah, ya kan? Bukan berarti ini nepotisme, tapi itulah perjuangan seorang orang tua untuk anaknya gitu. Meninggalkan anak dalam keadaan kecukupan, itu memang kewajiban kita gitu. Jadi ini nanti bukan nepotis, tapi kadang kebablasan. Udah ekonominya gitu, politiknya udah ambil juga, begitu juga caranya. Dia pejabat semua gitu. Jadi kita punya teori, tapi yang laksanain apa? Kadang-kadang apa? Ya orang lain gitu. Berarti teori di kita. Jadi udah betul apa yang dilakukan mereka secara apa? Secara ekonomi, tapi kita itu secara ideologi. Cuman kita punya ideologi, keyakinan, kepercayaan, tapi prakteknya kita kadang sulit. Kenapa? Karena nggak ada bahan, nggak ada bangunan, nggak ada modal untuk apa? Untuk membangun usaha itu, ya. Pak Saidi udah bener gitu ya. Udah sekarang udah ini, udah apa? Udah dibangun ekonomi itu, keluarga udah besar. Ya memang macam itulah seharusnya. Ya, mudah-mudahan lah kita semua bisa meninggalkan anak-anak kita, anak-anak apa yang kaya secara ilmu, kaya secara harta, juga secara kaya apa, bukan hanya ilmu dan harta, tapi kaya dengan imannya. Amin rabbal alamin. Summa qala wa ana aisyatu wa ala misrab al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah ya ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama karimil azim sultani. Allahumma salli wa sallim anwar sirasratir Abdul Aghar miftahi babil yasar Sayyidina Muhammad Mukhtar wa la tahar wa asl akhir adad. Allahumma anfa'ni ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah ala kulli hal. Na'udzu billahi min hal anna warzuqna ilman nafi'a wa fahman zakiyyan kamalan qalban munawwara wa lisanan zakira khuluqan jamila wa rizqan katsiran wasi'an halalan thayyiban mubarakan fi wa auladan salihan faqihan arifan adiban aliman taufiqan hasanan rahmatika arhamar rahimin. Allahumma al-haqqa haqqa sunnati ba'a wa innal batila batila wa sunnati nabah wa jaman hadza amarahuma wa tafarruqana mimma tasumma wa sabit qulubana ala Muhammad rasulillah wastamila sunnat rasulillah wa tawaffana ala millat rasulillah wasurna fi zumna jawaz bil mudhi nasruka hubbaka hubba mahibbuka hubba ma yaqamila hubbika al-hubbaka habba ilaina minal ma'il barid nasama rabbana taqabbal minna innaka antas alimat wa innaka antat rahim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi barik wasallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kabbal ya karim.